kecil itu dimasukkan dalam kantong. Jadi apa Ustaz? Gunting pagarku ojo gantungkan di leher ojo supaya semua setan di dunia ini takut. Mana ada sangkut pautnya gunting kecil sama takut setan? Betul. Jadi jangan lagi itu diamalkan. Hamil awak, mengandung awak tak dilarang, silakanlah. Tapi tak usah pala mengaburkan, bahkan membuat diri kita syirik menduakan Allah. Jadi gimana Ustaz supaya kandungan kita Allah jagakan, supaya kandungan kita Allah selamatkan? Ayo ikuti sebagaimana yang dibisikkan malaikat Jibril kepada ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, wa'idhuhu bil wahid. Semangatlah ibu, tahu ya ibu nggak mau hamil lagi, tapi semangatlah. Wa'idhuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Macam kalian yang mau hamil lagi, itu semangat. Ayo bu, yang di bawah terata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idhuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Bagi ibu-ibu yang mau hamil, tolong ini dicatat dan diingat. Aku tak mau hamil lagi Ustaz, catat aja, ingat. Nanti ada cucu, ada menantu hamil, supaya selamat kandunganmu, sehat-sehat dia. Ayo nak baca ini. Wa'idhuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Jelas sumbernya. Ini kadang enggak. Kau nak, kalau hamil kau supaya anakmu ganteng macam Nabi Yusuf, kau baca surah Yusuf. Supaya gagah perkasa anakmu seperti nabi-nabi Allah yang lain, seperti Nabi Musa, kau baca surah Bani Israel. Mana ada sangkut pautnya? Waktu mentang-mentang oh nanti anakku supaya ganteng, atau waktu dibaca waktu itulah surah Yusuf, padahal tak ada sangkut pautnya. Lahir anaknya, ayahnya hitam, maknya hitam, anak itu tak keling. Kalau ayahnya hitam, maknya hitam, lahir anak putih, kan curiga juga awal. Jadi tak usah pala diyakini segala sesuatu yang tak jelas sumber asal muasalnya dari mana. Baik, kembali ke pangkal. Nabi Muhammad ketika dalam kandungan, ketika dia dizahirkan di atas muka bumi ini, ada enggak wanita yang bertindak sebagai bidan yang menolong proses kelahiran dia di atas muka bumi ini? Ada. Muhammad itu manusia biasa. Proses ketika dia dilahirkan sama seperti bagaimana ibu melahirkan. Ada bidannya Ustaz? Ada. Tahu ibu siapa bidan ketika Nabi Muhammad dilahirkan? Tuh, sehat lagi. Aku takut aku menceramai jasad yang tak ada roh. Jadi pokok mangga udah melayang semua roh. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah utus dua orang wanita yang amat suci bertindak sebagai penolong, bidan kalau kita sekarang. Bidan apa Ustaz? Menolong dan membantu seorang ibu yang bernama Aminah ketika dia melahirkan seorang sosok kekasih Allah. Siapa dia? Bidan itu yang pertama namanya Asia. Siapa bu? Bukan Waksiyah ya, Asia. Ada Waksiyah sini? Nggak ada. Yang kedua Maryam. Siapa bu? Maryam. Siapa Asia dan Maryam ini? Asia dan Maryam ini adalah dua orang wanita yang amat suci. Pada masa itu ada 10 wanita yang amat suci menurut penilaian Allah. Di antaranya adalah Asia dan Maryam. Siapa Asia bu? Istri. Siapa Maryam? Mama Nabi. Dua di antara 10 wanita yang amat suci membantu persalinan ketika Nabi dilahirkan. Yuk kita tengok. Ketika Nabi dilahirkan, tidak satupun rasa sakit yang dirasakan oleh ibunda Aminah. Beberapa kitab menerangkan ketika Nabi dilahirkan di atas muka bumi ini, tak sedikit pun rasa sakit yang dirasakan oleh ibunda Aminah. Inilah satu kelebihan dari rahim ibunya, dia sudah memberikan rahmat, tidak sakit. Beda ketika ibu belum melahirkan. Aku pak kalau cerita melahirkan ini ada 5 air yang tak bisa kita lupakan dari diri seorang wanita. Kok tahu Ustaz ya? Karena aku jelek-jelek gini pun lahir dari rahim makku. Bukan aku lahir dari lubang belut bu.
Maka kalau kita cerita kelahiran, ada 5 air yang tak bisa kita lupakan dari seorang wanita, dan tak bisa dan tak mampu kita membalas. Air apa itu? Yang pertama, air ketuban. Pecah air ketuban Noci itu. Lagi merantau anak di rumah, stop juga tukang becak. Wah, apa? Bawa kena ke rumah sakit. Wah, tekang-tekang Noci itu duduk di becak karena pecah ketuban, dia takut. Tahan nafas sampai rumah sakit. Tarik nafas. Tahan. Tarik lagi, Pak. Tahan. Keluar. Pada saat itu air ketuban tak bisa kita balas dengan air apapun, Pak. Maka anak-anak Ustaz, kalian ini lahir dibalut, ketika kalian di dalam rahim ibu kalian dibalut dengan air ketuban. Air ketuban itu tak bisa dan tak mampu kita membalasnya walau dengan air yang terbaik di dunia ini. Maka kalau sudah cerita air, yang pertama, berbahagialah ibu, karena ibu punya 5 jenis air yang tak bisa dibalas orang dengan harta yang terbaik apapun dalam dunia. Yang kedua air apa itu? Yang kedua ada namanya air susu. Menangis anak waktu tengah malam. Oe. Siapa yang bangun, Bu? Siapa yang bangun, Bu? Suaminya? Ya, suaminya asik buat pulau-pulau di atas bantal. Oci itulah juga yang bangun. Disuguhkannya lah air susunya, disuguhkanlah dadanya kepada anaknya. Udah di kanan, balik masuk kiri, balik lagi kanan, balik lagi kiri. Habis sudah airnya, si anak belum juga tertidur, nangis. Kalian nangis tengah malam. Udah dineneni mak kalian pakai yang kanan, diam sebentar, nangis lagi. Dineneni pakai dada sebelah kiri, habis air susu, nangis lagi. Terakhir bangkitlah mak kalian, ambil pergi ke dapur, ambil termos, dikacukan Noci itulah susu untuk anaknya. Udah sambil ngantuk-ngantuk disorongkannya susu tadi ke mulut anaknya. Udah dia tenang anak, karena maknya mengantuk, tunduk, lepas susu tadi, sorongkan lagi ke mulut anaknya. Diam sebentar, ngantuk maknya tertidur, terlepas lagi susu tadi. Pala Oci itu disorongkannya, karena Oci itu mengantuk tadi, salah sorong Oci itu disorong ke mulut laki ya. Lakinya tidur anak gitu, begaduh orang tuh lagi ini. Dah tak bisa dibalas. Dan air susu itu adalah salah satu air yang tidak basi-basi, yang tidak bisa basi. Susu apa yang paling paten di dunia ini? Kata orang yang paling paten, Ustaz, susu unta. Siapa yang minum susu unta, dia akan kebal dari segala macam bentuk virus. Siapa yang minum susu unta, dia kuat sekuat-kuatnya, seperti bagaimana kuatnya unta. Tapi tidak ada cerita, tidak bisa mengimbangi air susu. Maka ibu salah kalau takut ada ibu-ibu yang nyusui anaknya. Takut dia menyusui anaknya. Anakmu nggak nyusu, nggak, nanti rusak badan. Anakmu nggak nyusu tapi 1 tahun aja, nanti kerempeng aku kalau anakku nyusu lama-lama kali. Jangan. Udah Allah tuangkan dalam Al-Quran seminimal-minimalnya kalau mau sempurna seorang ibu nyusu anaknya, susuilah sampai dengan 2 tahun. Nggak ada air susu ke Ustaz. Oke, nggak ada. Akhirnya anaknya nyusu pakai susu kaleng. Pulang anaknya dari sekolah, bukan maknya dicari dia, tapi nyari kaleng dia. Maka jangan ibu salahkan kalau anak ibu pulang sekolah suka dia meluk-meluk kaleng di rumah. Mungkin tak ibu kasih air susu, ibu kasih susu kaleng. Kaleng lagi peluknya. Enggak lu Ustaz, aku bukan nggak mau nyusuin anakku, tapi memang nggak ada air susuku. Terpaksa aku nyusu anakku, Ustaz, pakai susu kaleng. Boleh susui anak pakai susu kaleng, tapi jangan diberi susu lantas kita tinggalkan. Berikanlah susu kepada anak kita itu dengan susuan yang terbaik. Nabi Muhammad SAW ketika dia lahir, kan tak lama maknya meninggal. Kepada siapa dia disusukan? Maknya masih ada pada masa itu, tapi dia dihijrahkan, disusukan kepada ibu susunya jauh di sebuah pedesaan perkampungan terpencil dari kota Mekah. Tetap diberikan susu yang terbaik. Itu kan semua ada hikmah. Bukan berarti ibunya itu tak bisa menyusui dia, bisa menyusui dia. Tapi memang kehendak Allah lain dan beda. Nabi Muhammad dihijrahkan, dipindahkan kepada seorang ibu susu.
yang bernama Halimatus Sa'diyah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kalau kita baca riwayat, Halimatus Sa'diyah adalah wanita salihah yang amat dan sangat luar biasa. Maka ingin dititiskan air susu orang yang salihah pada saat itu ke dalam diri kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, air susu tak bisa kita membalasnya. Yang ketiga, air apa lagi? Air keringat. Betapa banyak perjuangan ibu membantu upaya dan usaha suaminya mencari nafkah. Begaduh orang tua lagi bilang, bang, apa mana emas yang kau kasih waktu kau pinang aku dulu bang, udah habis semuanya berkorban. Kau bilang untuk usaha kita tenggelam terus, entah kapan timbulnya. Orang timbul tenggelam, usaha kita tenggelam terus. Ibu relakan itu semua dijual bapak, sampai begaduh di suatu saat gara-gara tak sanggup bapak itu lagi membelikan. Di order ya, kata Cik itu ya kan. Padahal dah tak begitu Cik itu, tapi karena membantu ekonomi rumah tangga, dia rela mengeluarkan keringatnya, banting tulang tunggang langgang. Itu tak bisa dibahas. Dah. Yang keempat, air apa lagi Bu? Air darah. Darah itu tak bisa dibalas Bu. Tak mampu kami membalas darah yang sudah Ibu teteskan untuk melahirkan anak dan keturunan kami. Maka tak salah kalau di dalam syair dikatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki. Kami yang pandai kan cuma mengusahakannya, kami yang pandai cuma membuatnya. Hanya siapa yang menahankannya, siapa yang berjuang supaya dia dilahirkan di atas muka bumi ini? Ibu itu. Dan perjuangan ibu itu dengan darah, kami tak bisa membalasnya. Tak bisa kami membalasnya. Dan yang terakhir adalah air mata. Air mata seorang wanita. Bu, yakinlah ibu, hati-hati ibu dengan meneteskan air mata. Maka jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik untuk dan atas putra atau anak keturunan ibu. Hanya gara-gara mungkin pada saat itu dia nggak pas sehingga dia melawan kepada ibu. Menetes air mata ibu belum tentu 1 tahun 2 tahun si anak bisa membalasnya. Dia bertemu dengan kesulitan hanya gara-gara 1 air mata yang jatuh dari mata ibu. Sakit dia Ustaz. Kenapa rupanya? Dulu ku sekolahkan dia Ustaz, terus udah kuliah dia tamat, dia bekerja terus, kawinlah dia Ustaz. Baguslah Bu, aku bilang. Jadi setelah kawin tidak dia lagi tinggal di Tampuk Bongkar 10 nih Ustaz. Di mana dia tinggal sekarang? Di Menteng. Datang aku dari Tampuk Bongkar ini Ustaz ke Menteng sana Ustaz. Belum lagi cecah pantatku sudah bertanya dia, jam berapa mama pulang? Katanya. Betapa sedihnya hatiku Ustaz, belum pun lagi aku duduk di rumahnya udah bertanya dia jam berapa mak pulang. Apa rupanya sebab dia bertanya? Karena ketika aku sampai Ustaz bergaduh dia sama bininya. Sehingga aku dengarkan sayup-sayup orang tuh di dapur bergaduh. Bang, mama tahu masih datang aja ke rumah ini, gak tahan aku bang. Sekarang tinggal abang pilih. Kalau gak pulang mamaku, aku yang pulang ke rumah emakku. Bergaduh orang tuh. Apa sebab? Karena berjumpa. Apa sebab? Karena datang anak, karena datang mamanya ke rumah anaknya. Begaduh suami dengan istri. Pahamlah ibu sambil meneteskan air mata. Oh Din, kau pikirnya aku yang kemarin Din tak berjuang Din. Berjuang aku datang ke Menteng ini. Tapi biar kau tahu, aku melangkahkan kaki dari Mandala ke Menteng ini bukan aku mau nengok kau, bukan juga aku niatku mau nengok istrimu yang macam siluman ular itu. Tapi aku kemarin mau nengok cucuku. Karena kalau sudah aku tengok hidung cucuku yang kombang itu, teringat aku hidup mendiang ayah tahu. Waktu sambil menangis. Bayangkan ibu itu, air mata yang ibu jatuhkan itu akan mendatangkan kesulitan. Itu akan mendatangkan petaka buat anak ibu. Maka saya pesan, tolong jaga lisan. Jangan pernah seringkan, jangan pernah dawamkan, jangan pernah lakukan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik untuk anak dan keturunan kita. Karena yakinlah ibu, sumpah ibu itu luar biasa. Sumpah ibu itu akan mendatangkan petaka. Walau tidak seperti maling kundang, begitu ibu sumpah langsung dia jadi batu. Tapi yakinlah ibu, kita belajar dari sebuah pengalaman bahwa seorang ulama besar, bahwa seorang guru besar, bahwa seorang imam